Sari, mulai bulan depan kamu bantu bayar listrik, ya. Dina kan belum kerja. Kalimat itu jatuh seperti suara hujan deras di atap seng, tak bisa diabaikan. Sore itu, udara di Kemuning begitu lembab, menggantung di sela-sela daun jendela yang terbuka setengah. Awan kelabu sudah menutupi matahari sejak siang, dan angin dari arah timur membawa aroma tanah basah bercampur sedikit bau kayu lapuk. Di dapur rumah keluarga Puspita, panci opor ayam sisa semalam kembali dipanaskan. Radio kecil di rak gantung memutar lagu keroncong lawas dari Waljinah, namun iramanya seolah tenggelam oleh ketegangan yang tak diucapkan. Sari diam beberapa detik sebelum meletakkan toples kue nastar di tengah meja makan. Ia baru saja membelinya dari Koperasi Perpustakaan setelah selesai menyusun ulang rak biografi tokoh nasional. Langkahnya tadi pulang terasa ringan karena niat kecil, membawakan sesuatu untuk ibunya, seperti waktu kecil saat dia membawa bunga Kamboja jatuh dari halaman masjid. Bu Lastri tidak melihat ke arah toples. Tangan kirinya sibuk menuang teh dari teko enamel tua yang tutupnya sudah penyok. Tehnya masih panas, minum dulu, ujarnya dengan suara netral, seolah kalimat barusan tidak membawa beban apapun. Dina terdengar tertawa kecil dari ruang tengah, tempat ia menyender di kursi rotan dengan selimut tipis menutupi lutut. Ponselnya terangkat tinggi, wajahnya penuh cahaya dari layar, mengedit caption untuk konten promosi flash sale terakhir tahun ini. Pak Wiryo, seperti biasa, duduk di kursi pojok dekat jendela. Koran pagi terbuka tapi tidak terbaca, matanya kosong memandang jam dinding tua yang berdetak pelan. Ia kadang mengeluh soal baterainya, padahal semua orang tahu jam itu sudah mati sejak Lebaran kemarin. Sari menuang opor ke piringnya, baunya sama seperti kemarin, gurih, sedikit menyengat karena santan. Namun di lidahnya, rasa itu hambar. Sendok di tangannya bergerak lambat, bukan karena lapar yang hilang, tapi karena pikirannya sibuk menghitung ulang gaji bulan ini, cicilan printer di perpustakaan, dan pertanyaan sederhana yang tak kunjung mendapat tempat di meja makan ini. Kenapa hanya dirinya yang dianggap cukup? Aku lagi riset branding, Mbak, ucap Dina tanpa menoleh, suaranya ringan seperti kapas. Tahun depan mau mulai jualan tie dye lagi, tapi versi minimalis. Bu Lastri mengangguk pelan, mengambil kue nastar, mencicipinya tanpa ekspresi. Kamu ya, Din, harus konsisten. Jangan kayak tahun lalu. Tenang, Bu, kali ini beda, balas Dina sambil tersenyum ke arah kamera depan. Sari menatap piringnya, lalu memandang jam dinding. Belum waktunya maghrib, tapi rasanya malam sudah mulai merayap di sela-sela pikirannya. Ia menyelesaikan makan dengan cepat, mencuci piringnya sendiri, lalu kembali ke kamarnya tanpa banyak suara. Tak ada ucapan, terima kasih, atas kue nastar, tak ada tanya, gimana kerjaanmu hari ini. Di kamarnya, aroma kayu tua dan buku bekas memenuhi udara. Lampu meja menyala kuning pucat, menerangi meja kecil yang pernah menjadi tempat Sari menulis puisi waktu SMA. Di rak samping, beberapa buku biografi yang dipinjam dari perpustakaan masih tersusun rapi. Ia duduk, membuka laci, dan menarik keluar map biru tua bertuliskan, Pilihan Hidupku, Desember. Map itu berisi lembaran pengeluaran pribadi. Ada tabel kecil, gaji bulanan, belanja rumah, biaya transportasi, dan kolom dengan judul tulisan tangan, yang kubantu tapi tidak pernah disebut. Tertulis di sana, pulsa modem untuk Dina, ongkos taksi ayah ke puskesmas, uang kembalian belanja dapur yang tak pernah diminta kembali. Sari membuka brosur kos-kosan yang dilipat rapi. Foto kamar sempit dengan jendela menghadap tembok, tapi setidaknya, ia bisa memilih diamnya sendiri. Ia mengelus pinggiran kertas, lalu menoleh ke rak buku. Di antara semua judul yang telah ia susun ulang di perpustakaan, tak satu pun mengajarkan bagaimana caranya jadi anak yang adil dalam keluarga tak seimbang. Tiba-tiba terdengar suara ketukan halus di pintu. Hanya satu kali, tanda khas dari Pak Wiryo jika ingin masuk tanpa bicara. Sari membuka pintu,
Ayahnya berdiri dengan 2 gelas teh tubruk. "Teh, Mbak, tambah gula dikit, biar nggak pahit," katanya singkat. Ia meletakkan gelas di meja dan berlalu sebelum sempat ada balasan. Sari tersenyum samar, menyesap teh itu perlahan. Hangat, tapi tetap ada getir yang tertinggal. Setelah ayahnya kembali ke ruang tamu, Sari duduk diam, mendengarkan suara kipas angin tua berdecit di atas kepala. Tangannya membuka catatan pengeluaran sekali lagi, menambahkan 1 baris baru, "Teh manis, malam hujan, dibawakan ayah." Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menimbang, diam atau bergerak, bertahan atau berpindah. Sari membuka laci kecil, menarik keluar map bertuliskan, "Pilihan hidupku, Desember." Gerimis turun pelan saat Sari menyusun rak buku anak-anak. Di luar, suara penjual tahu bulat terdengar samar. Lantunan sayup, tahu bulat digoreng dadakan, tercampur dengan suara roda troli buku yang berdecit ringan di antara lantai kayu perpustakaan Kelurahan Kemuning. Udara pagi yang lembab masuk dari kisi-kisi jendela samping, membawa aroma tanah basah dan daun kelor dari kebun tetangga. Lampu neon tua berpendar lembut, menerangi bagian ruang anak-anak yang baru saja Sari tata ulang sejak pukul 7 tadi. Tikar pandan berwarna hijau kusam telah dibentangkan di pojok ruang baca, tepat di bawah poster bergambar 2 anak kecil sedang membaca buku dengan kutipan, "Buku tak pernah menuntut, tapi selalu mengubah." Sari menepuk-nepuk debu halus dari bantal duduk warna-warni, lalu meletakkan toples permen jahe di atas meja kecil di dekat rak. Beberapa anak mulai berdatangan, langkah kaki kecil mereka ragu-ragu, sebagian masih mengenakan seragam SD. Mereka saling mendorong pelan, bisik-bisik, sesekali melirik Sari yang sedang menyusun buku bergambar tentang binatang hutan. "Mau baca ini?" tanya Sari dengan senyum lembut, mengangkat buku berjudul Petualangan Kancil dan Harimau Malu. Seorang anak perempuan dengan jilbab merah muda mengangguk cepat, lalu duduk bersila di pojok tikar. Yang lain pun mulai menyusul, menempati bantal, membuka halaman dengan jari-jari kecil yang penuh antusiasme tapi juga kehati-hatian. Pak Harun berdiri di ambang pintu ruang baca. Jas hujan plastiknya dilipat rapi di tangan, rambutnya sedikit basah. Ia mengangguk singkat ke arah Sari sebelum duduk di bangku panjang kayu dekat katalog kartu yang sudah mulai menguning. Matanya mengamati ruang itu dengan ketenangan seorang pensiunan yang menemukan kembali hal-hal yang dulu ia abaikan. Tak lama kemudian, pintu kaca utama terbuka kembali, dan suara khas Bu Yani terdengar dari balik tiupan angin kecil. "Assalamualaikum, Mbak Sari. Saya bawain teh panas sama onde-onde. Lumayan buat sore-sore kayak gini." Sari menyambut dengan ucapan terima kasih dan segera menuangkan teh ke dalam cangkir-cangkir putih polos yang biasa digunakan untuk acara pelatihan lansia. Uap naik pelan, menghangatkan ruang yang mulai terasa dingin karena gerimis yang belum berhenti sejak subuh. "Orang kayak kamu itu langka, Mbak," kata Bu Yani sambil meletakkan bungkusan onde-onde di meja. "Nggak banyak yang betah di tempat kayak gini, apalagi kalau kerjaannya nggak kelihatan hasilnya langsung." Sari tersenyum kecil, hanya menjawab dengan anggukan dan tatapan yang kembali tertuju pada anak-anak. Ia duduk di tikar, membuka 1 buku bergambar dan mulai membacakan kisah si kancil. Suaranya pelan tapi jelas, membawa nuansa yang membuat anak-anak terdiam. Bahkan si bungsu yang tadi terus-menerus menggoyang sandal sudah mulai fokus menatap halaman. Pak Harun tidak berkata apa-apa, tapi dari sudut tempatnya duduk, mata tuanya tampak hangat. Ia tidak membaca, tidak membuka buku, hanya menyimak penuh perhatian. Sesi membaca berakhir menjelang pukul 4 sore. Anak-anak pamit satu persatu, membawa pulang permen jahe dan senyuman. Bu Yani sudah kembali ke warungnya, meninggalkan gelas teh yang kini hanya menyisakan ampas. Pak Harun pun sudah pulang tanpa banyak bicara, hanya melambaikan tangan dan menyelipkan sebuah map coklat tua ke dalam rak donasi buku. Sari mulai merapikan bantal dan buku. Saat memungut beberapa lembar kertas gambar yang tercecer di dekat rak belakang,
matanya tertumbuk pada secarik amplop kecil terselip di antara dua buku dongeng. Ia mengambilnya, membuka perlahan. Di dalamnya hanya ada satu lembar kertas dengan tulisan tangan. Terima kasih sudah membuat tempat ini terasa rumah, bukan gedung. Tak ada tanda tangan, tak ada nama, tapi kalimat itu memeluk Sari lebih hangat dari selimut manapun. Hujan belum benar-benar reda saat Sari selesai mengepel lantai dan mematikan sebagian lampu. Ia menutup jendela satu persatu, memastikan semua buku kembali ke tempatnya. Langkahnya pelan menuju pintu utama. Tangan kanannya memegang kunci, dan seperti biasa, ia mengunci pintu 2 kali. Sore itu, sebelum menutup perpustakaan, Sari mengunci pintu, tapi tidak pulang. Ia naik ke ruang staf, membuka bantal lipat dan selimut tipis. Jam dinding di ruang tamu berdentang 3 kali. Tapi kursi Sari tetap kosong. Lilin Natal menyala sendirian di tengah meja makan. Di atas meja itu, kartu nama kecil bertuliskan, Sari, tercetak rapi di atas karton putih bergaris emas. Ditempatkan dengan hati-hati di sebelah gelas bening dan sendok garpu berlapis logam yang disusun simetris, kartu itu tampak menanti seseorang yang tak akan datang malam ini. Bu Lastri berdiri di ambang dapur, menyeka tangan pada celemek motif bunga lawas yang dulu pernah dijahit sendiri oleh almarhum nenek. Matanya menatap ke arah kursi kosong itu sejenak saja, lalu segera berpaling, pura-pura sibuk menyiapkan saus cranberry yang hanya dimakan setahun sekali. Ia menyuruh Dina mengecek pencahayaan di dekat pohon Natal yang berdiri gagah di pojok ruangan, dihiasi lampu kedap-kedip dan boneka rusa berdebu. Jangan terlalu terang, nanti warnanya bocor di kamera, ujar Dina sambil mengatur posisi tripod kecil untuk mengambil gambar dirinya dalam balutan dress putih dan pita merah. Captionnya, Natal adalah tentang keluarga, atau setidaknya dekorasinya, gumamnya sambil tertawa sendiri. Pak Wiryo duduk di kursi rotan dekat rak majalah. Koran pagi masih tergulung utuh di tangannya, tidak dibuka, tidak dibaca. Ia sesekali memejamkan mata, seolah benar-benar tidur. Tapi dari sela kelopak matanya yang setengah terbuka, tampak ia mendengarkan setiap percakapan di ruangan itu. Di sisi lain kota, perpustakaan kelurahan tampak tenang. Hanya lampu kecil dari meja sirkulasi yang menyala, menyinari rak-rak buku yang berjajar sunyi. Sari melangkah pelan melewati lorong utama, mengenakan kardigan coklat tua dan membawa sekeranjang kecil berisi buku-buku baru untuk rak khusus yang ia beri nama Cerita Tentang Damai. Ia menyusun buku-buku itu satu persatu. Di antaranya ada Senandung Malam Sunyi, Peluk Diam Ayah, dan Langkah Kecil yang Membuka Hati. Sampulnya dominan warna hangat, coklat tanah, hijau lumut, biru kelabu, seperti mencerminkan nada perasaannya malam itu. Jari-jarinya menyentuh pinggiran buku dengan kelembutan seorang pengarsip kenangan. Dari radio kecil di sudut meja, mengalun pelan instrumental, Oh Holy Night. Tak ada suara lain, kecuali desah angin yang sesekali menyelinap lewat celah ventilasi. Aroma kayu tua, sisa dupa sereh, dan sedikit bau debu dari katalog lama berpadu membentuk keheningan yang bukan sepi, melainkan semacam perteduhan. Sekitar pukul 8 malam, pintu perpustakaan diketuk 2 kali. Ketukan pendek, pelan, hampir seperti isyarat. Sari membukanya. Di luar berdiri Pak Harun, mengenakan jaket wol lusuh dan topi datar abu-abu. Di tangannya, sebuah bungkusan kain flanel biru muda. Selamat malam, Mbak, katanya lembut. Maaf ganggu, saya cuma ingin menitipkan ini. Sari mengangguk, mempersilakannya masuk. Mereka duduk di bangku kayu panjang dekat rak sastra Indonesia. Pak Harun meletakkan bungkusan itu di pangkuan Sari. Ini syal rajutan almarhumah Rini, istri saya. Dulu dia hanya memberi syal ini untuk orang yang menjaga keheningan. Saya rasa, malam ini, sudah saatnya. Sari membuka bungkusan itu dengan hati-hati. Di dalamnya, syal warna krem dengan motif anyaman sederhana, dan sepucuk surat yang diselipkan di lipatan tengah. Ia membacanya dalam diam. Tulisan tangan miring ke kanan,
tinta biru tua yang sudah sedikit pudar. Kalimatnya tidak panjang. Kebaikan tidak selalu bersuara, tapi selalu membekas. Sari menutup mata sebentar, bukan karena ingin menangis, tapi karena ingin mengingat. Mengingat setiap bisikan lembut yang tidak pernah diucapkan. Mengingat setiap senyuman kecil dari anak-anak yang membaca diam-diam. Mengingat permen jahe yang ditaruh di meja tanpa nama. Pak Harun bangkit, mengangguk, dan berkata pelan, "Selamat Natal, Mbak Sari." Ia meninggalkan perpustakaan dengan langkah ringan, seperti seseorang yang baru saja meletakkan beban terakhirnya di tempat yang aman. Sari berdiri di dekat pintu. Ia mengambil secarik kertas coklat dari laci meja, menuliskan satu kalimat, lalu menempelnya di daun pintu ruang baca, tepat di bawah papan jadwal. Rumah bisa dibangun dari buku, teh hangat, dan niat baik. Kalau kamu pergi dari rumah malam itu, jangan harap kami menyambutmu lagi. Tapi ternyata, justru kalimat itu yang membuat Sari benar-benar hidup. Perpustakaan Kelurahan Kemuning dipenuhi suara langkah kaki kecil, tawa anak-anak, dan aroma pastel goreng dari jajanan pasar. Hari Minggu, tanggal 26 Desember langit masih menggantung mendung sejak pagi, tapi suasana di ruang utama hangat oleh tawa dan tikar pandan yang digelar rapi. Papan tulis kecil di pojok ruangan bertuliskan cerita bersama liburan akhir tahun, dengan kapur putih, dikelilingi gambar bintang dan burung kertas buatan anak-anak. Di rak bacaan remaja, sebuah kutipan tertempel, "Kadang, yang paling menyakitkan justru menyelamatkan kita." Kalimat itu ditulis dengan spidol warna biru, miring sedikit ke kanan, dikelilingi gambar pena dan pelangi kecil. Sari duduk bersila di atas tikar, mengenakan blus abu-abu dan kain batik panjang. Di tangannya, sebuah buku tipis dengan ilustrasi burung di sampulnya, burung yang diam tapi terbang paling jauh. Sekitar belasan anak-anak dan beberapa ibu RT duduk mengelilinginya, sebagian sibuk mengunyah onde-onde dan lumpia mini, sebagian lagi menyimak dengan mata membulat. Suara Sari mengalun tenang, membacakan kisah burung kecil yang tidak pernah banyak bicara, tapi mampu terbang melintasi pegunungan karena kesabaran dan keteguhannya. Cerita itu mengalir seperti sungai sore, tidak deras, tapi menyegarkan. Di pojok ruangan, Pak Harun duduk di kursi rotan dengan punggung lurus dan tangan bertumpu pada tongkat kayu. Matanya mengamati seluruh ruangan, sesekali mengangguk pelan saat anak-anak tertawa pelan atau saat Sari menutup buku dan berkata, "Burung itu tidak pernah jadi yang paling bising, tapi selalu tiba paling dulu." Tepuk tangan kecil mengiringi akhir cerita. Sari tersenyum, mempersilakan anak-anak mengambil permen jahe dari stoples kaca di meja belakang. Beberapa ibu berdiri untuk merapikan bekas jajanan, suasana sejenak terasa ringan. Namun pintu utama terbuka perlahan. Bu Lastri masuk, mengenakan kebaya krem dan tas tangan kulit tua yang biasa ia bawa ke pengajian. Di tangannya ada sebuah buku masak bertema Menu Tradisional Tengah Tahun, buku yang ia pinjam 2 tahun lalu tapi belum pernah benar-benar dibaca. Wajah Sari menegang sesaat, tapi ia tetap duduk tenang. Bu Lastri berjalan pelan ke arah meja pengembalian, meletakkan buku itu di sana, lalu berpaling ke arah hadirin. "Maaf, saya hanya mengembalikan buku," katanya dengan senyum sopan. Namun setelah itu ia menatap langsung ke arah putrinya dan berkata dengan nada lebih tajam, "Tapi saya heran, sejak kapan sembunyi di balik rak buku jadi solusi untuk masalah keluarga?" Ruangan sunyi, anak-anak menoleh ke ibu masing-masing, para tetangga bertukar pandang. Sari berdiri, mengangguk sopan, tapi tidak menjawab. Ia tahu, ini bukan tempat untuk bertengkar. Tapi ia juga tahu, diamnya kali ini bukan bentuk tunduk. Pak Harun meletakkan tongkatnya di lantai, berdiri perlahan. Suaranya rendah tapi jelas. "Bu Lastri," katanya, "putri yang kalian anggap tak bersuara, adalah alasan cucu-cucu kita mengenal damai." Ia menoleh ke anak-anak, ke ibu-ibu yang membawa wadah plastik berisi lemper dan pisang aroma. Ia membaca untuk mereka tanpa dibayar, membuka perpustakaan ini lebih pagi dari siapapun,
dan mendengarkan saat kita semua terlalu sibuk bicara. Seorang ibu RT menambahkan, waktu anak saya sakit, Mbak Sari bantu carikan buku aktivitas supaya dia nggak bosan. Yang lain menyambung, saya lihat dia bantu Pak RT urus data lansia waktu pendataan bantuan, padahal malam. Perlahan, satu demi satu, suara muncul. Suara yang biasanya tak terdengar. Suara yang malam itu menyatukan kesadaran bahwa seseorang yang selama ini tak menuntut, justru telah memberi lebih dari yang disadari. Bu Lastri tidak menyela. Wajahnya mulai berubah, tidak marah, tapi bingung. Seperti seseorang yang baru sadar ia tersesat di jalan yang ia kira benar. Sari tetap berdiri tegak, matanya menatap ibunya, bukan dengan dendam, tapi dengan kejelasan seseorang yang tahu di mana letak tempat kakinya berpijak. Acara ditutup tanpa banyak ucapan. Anak-anak kembali ke rumah masing-masing, membawa pulang cerita yang berbeda dari biasanya. Bu Lastri terpaku, tak bisa berkata apapun. Di luar, angin sore meniup pelan kartu nama yang tergantung di pintu. Sari, penjaga ruang tenang. Koran pagi menulis, Perpustakaan Kelurahan Kemuning jadi tempat paling ramah 2022. Pak Wiryo melipat halaman itu dengan tangan sedikit gemetar. Di meja makan rumah keluarga Puspita, teh tubruk mengepul dalam cangkir-cangkir bergagang kecil, aroma robustanya mengisi ruang makan. Di samping piring roti bakar yang mulai dingin, koran hari itu terbuka lebar. Judul besar di halaman 2 terpampang jelas, lengkap dengan foto ruang baca tempat anak-anak duduk melingkar dan wajah Sari yang nyaris tersenyum di balik rak buku. Pak Wiryo tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap sejenak, lalu melipat koran perlahan, berhati-hati seolah halaman itu terbuat dari kertas yang terlalu tipis untuk disentuh kasar. Di matanya ada sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya, campuran keraguan dan bangga yang belum sempat diberi nama. Ilmu bukan dari buku, dari pengalaman, kalimat yang pernah ia ucapkan kepada Sari di malam yang penuh tegangan beberapa minggu lalu, kini terdengar bergetar di benaknya. Tapi kenyataan pagi ini, dengan aroma teh dan roti yang biasa, menggoyahkan keyakinan lama itu. Sementara itu, Bu Lastri diam di dapur, memotong papaya matang untuk makan siang. Ia tak menyentuh koran, tapi jelas tahu isinya. Ia membersihkan talenan dengan gerakan sedikit lebih keras dari biasanya, lalu menyeka tangan dengan kain lap, pura-pura sibuk mencari tempat garam yang padahal selalu ada di laci yang sama. Sore harinya, di perpustakaan yang kini tak pernah benar-benar sepi, Pak Wiryo datang diam-diam. Tanpa memberitahu siapapun, ia duduk di bangku panjang dekat katalog kertas yang mulai pudar. Tak ada yang menyapa karena semua sibuk. Anak-anak menggambar, ibu-ibu membaca resep, dan Sari, seperti biasa, bergerak tenang dari rak ke meja, dari tumpukan buku ke stoples permen. Ia memperhatikan putrinya menyambut setiap pertanyaan dengan sabar, menjelaskan cara memakai kartu anggota kepada seorang nenek yang baru pertama kali meminjam novel, membantu anak laki-laki membetulkan lem kertas yang macet. Tak ada suara tinggi, tak ada gerakan mencolok, tapi semua terasa teratur, mengalir. Pak Wiryo duduk di sana hampir 1 jam, lalu bangkit tanpa berkata apa-apa. Di rumah, Bu Yani mampir ke dapur sambil membawa 2 potong martabak manis. Bu Lastri, katanya sambil menaruh piring kecil di meja, anakmu itu bantu cucu saya bikin tugas geografi. Malam-malam, padahal saya pikir perpustakaan udah tutup. Bu Lastri hanya mengangguk, tapi saat Bu Yani sudah pulang, ia menuju lemari kaca tua di ruang keluarga. Dari tumpukan album yang sudah berdebu, ia menarik satu yang sampulnya terkelupas di sudut. Ia membukanya perlahan. Foto-foto Sari waktu kecil menari-nari di halaman pertama, mengenakan baju adat, memegang piala lomba mewarnai, tersenyum saat dipegangi oleh Bu Lastri yang jauh lebih muda. Wajahnya di tiap foto seperti memanggil kenangan lama yang selama ini dikunci rapat oleh tumpukan harapan dan tuntutan. Di dapur, Pak Wiryo sedang menyiapkan air panas untuk kopi sore. Ia melirik ke arah istrinya, lalu berkata pelan,
seolah pada dirinya sendiri, mungkin kita keliru. Dia yang justru ajari kita arti merawat. Tak ada jawaban, tapi malamnya, di beranda perpustakaan yang hening, sebuah kotak kecil diletakkan rapi. Kotak kayu mungil dengan tutup geser. Di dalamnya, syal rajutan warna biru langit yang dulu dikenakan Sari saat masih duduk di bangku SD, dan selembar surat tulisan tangan dengan tinta hitam yang sedikit bergetar. Malam sudah turun ketika Sari menemukannya. Ia berdiri di beranda, lampu minyak kecil di dekat pintu memantulkan bayangan lembut ke wajahnya. Ia tak langsung membuka surat itu, hanya memegang kotaknya pelan, lalu menatap ke arah jalanan kampung yang sepi. "Terima kasih, Bu," ucapnya lirih. Tahun baru disambut tanpa kembang api mewah, tapi dengan senyum kecil dan secangkir teh hangat di tangan Sari. Kabut pagi masih menyelimuti gang-gang kecil kemuning saat daun-daun basah bergetar perlahan di tiupan angin lembut. Suara sandal anak-anak mencipratkan air sisa hujan malam tadi mengiringi langkah mereka menuju bangunan bata merah yang terang dari dalam. Di atas pintu masuk perpustakaan, tulisan kapur di papan kecil terbaca jelas, "Tahun baru, cerita baru," ditulis dari hati. Sari berdiri di dekat meja peminjaman, rambutnya diikat longgar, kardigan krem membalut bahu tipisnya. Di tangannya, cangkir keramik berisi teh melati mengepul perlahan. Ia menyambut satu persatu anak-anak dan ibu-ibu yang datang untuk acara bacaan awal tahun. Beberapa membawa bantal duduk, yang lain membawa potong kue sisa malam pergantian tahun. Karpet batik digelar di ruang baca. Buku-buku sudah disusun rapi, sebagian besar bertema harapan, keberanian, dan kesederhanaan. Di tengah tumpukan, Sari memilih satu buku bergambar bunga ungu di sampulnya, judulnya, "Bunga yang Tidak Dipetik Tapi Tetap Mekar." Anak-anak duduk bersila, mengelilingi Sari yang duduk tenang di lantai. Ia mulai membacakan dengan suara lembut, menceritakan kisah bunga kecil yang tumbuh di tempat tak terduga, dilewati banyak orang, tapi tetap mekar karena tahun nilainya tidak bergantung pada siapa yang memujanya. Tawa kecil terdengar saat Sari menirukan suara angin yang berbicara pada bunga. Beberapa ibu tersenyum dari belakang, mencicipi onde-onde dan kopi tubruk yang disediakan Bu Yani. Aroma kayu, halaman kertas tua, dan kue kelapa hangat membuat ruangan itu terasa lebih dari sekadar ruang baca, ia menjadi rumah yang bernapas. Tepat ketika Sari menutup halaman terakhir, suara langkah tergesa datang dari pintu samping. Dina berdiri di ambang, mengenakan jaket jeans tipis dan ekspresi tak jelas antara bingung dan malu. "Mbak," ucapnya lirih, cukup keras untuk membuat sebagian anak menoleh. "Aku dapat tilang, nggak lihat rambu. Bisa pinjam 50.000 nggak? Nanti aku ganti." Sari menatapnya sebentar, tak ada amarah, tak ada gerakan mendesak. Ia hanya berjalan ke belakang meja, membuka laci kecil, dan kembali dengan dua benda, sebuah voucher kopi dan kartu bas. "Ini," katanya sambil mengulurkan tangan. "Kopi biar hangat, bas biar pulang aman." Dina mengambilnya, menunduk sejenak, lalu tersenyum kecil. Ia tidak berkata apa-apa, tapi matanya menyimpan sesuatu yang sebelumnya tak pernah ada, penerimaan. Pak Harun melangkah maju dari sisi ruangan, membawa sebuah kotak kecil berlapis kain beludru. "Sebelum acara selesai," katanya, "izinkan saya menyampaikan titipan dari Dewan RW." Ia membuka kotak itu. Di dalamnya, sebuah pin logam kecil berukir, "Warga Teladan." Pak Harun memegangnya, lalu menatap Sari. "Kamu tak banyak bicara, tapi kebaikanmu menggemakan banyak hati." Tepuk tangan pelan menyebar di antara hadirin. Sari mengangguk sopan, tidak membungkuk, tidak menahan air mata. Ia hanya menerima, seperti bunga kecil dalam cerita tadi, tanpa menyangka, tapi juga tanpa gentar. Saat acara usai, dan kursi-kursi kembali ditumpuk, Sari berdiri di pintu, menyalakan lampu kecil berwarna kuning yang menggantung di jendela. Sinar lembut itu menerangi rak buku terdekat dan papan catatan yang berisi ucapan tahun baru dari anak-anak. Dari kejauhan, di ujung gang,
Pak Wiryo berdiri bersama Bu Lastri. Mereka tak melangkah lebih dekat, hanya memandangi bangunan kecil itu dalam diam. Lalu, dengan suara rendah nyaris seperti napas, Pak Wiryo berkata, "Kita pikir kita sedang mengajarinya. Ternyata, dia yang jadi guru kita." Pagi itu tidak ada kembang api, tidak ada suara gaduh. Hanya secangkir teh hangat, sehelai senyum kecil, dan perpustakaan yang tetap berdiri tenang, menyambut siapa saja yang datang tanpa banyak tanya. Kadang, kebaikan tidak hadir dalam bentuk besar atau suara lantang. Ia muncul lewat tangan yang membantu diam-diam, lewat keteguhan hati untuk tetap lembut meski dunia mengeras. Seperti rumah yang dibangun perlahan dari buku-buku dan niat baik, kebaikan selalu tahu jalan untuk pulang. Mungkin kita semua pernah mengira bahwa memberi pelajaran adalah hak orang tua. Tapi nyatanya, hidup bisa membalikkan peran dengan lembut. Dan seperti cahaya lampu kecil di jendela perpustakaan itu, siapa tahu, dalam diam, Anda pun telah menjadi lentera bagi orang lain.